Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nurullah Hayati dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 2 yaitu tentang sejarah ilmu falak. Materi pertama yaitu pengertian ilmu falak. Secara bahasa, falak berasal dari bahasa Arab yaitu falaka yang mempunyai makna lintasan atau orbit benda-benda langit. Jadi, ilmu falak dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai lintasan benda-benda langit seperti bumi, matahari, dan bulan. Ilmu falak di kalangan umat Islam dikenal dengan sebutan ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol pada ilmu tersebut adalah melakukan perhitungan. Selain itu, ilmu falak juga dapat disebut ilmu astronomi, karena di dalamnya membahas tentang bumi dan antariksa. Perhitungan-perhitungan dalam ilmu falak berkaitan dengan benda-benda langit yang menjadi objek perhitungan. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari letak, posisi, pergerakan, dan sifat-sifat matahari, bulan, bintang, serta planet-planet lainnya, termasuk bumi. Hal ini berbeda dengan tanjim atau ilmu perbintangan yang hanya merupakan kumpulan dari mitologi dan persangkaan biasanya oleh manusia, dihubungkan dengan masalah-masalah kebahagiaan dan kemalangan yang tak berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan istilah astrologi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi Rijal, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada sejarah ilmu falak. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab adalah mengenal berbagai cabang ilmu yang berkembang di Persia, Babilonia, dan Yunani. Mereka telah memahami pergerakan bintang-bintang yang menjadi dasar ilmu falak. Selain itu, mereka juga memiliki pengetahuan yang baik mengenai manazilah bulan, membaginya menjadi 8 manazilah, di mana masing-masing manazilah memiliki nilai 12 derajat dan beberapa menit. Mereka juga telah mengembangkan ilmu kedokteran dan ilmu anatomi, serta ilmu watak yang didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan pengujian yang mendalam. Selain itu, mereka mengenal ilmu ramal untuk meramalkan masa depan, serta arkeologi yang melibatkan studi terhadap sisa-sisa peninggalan manusia dan hewan yang telah punah. Sisa-sisa tersebut dianggap suci dan diyakini dapat membawa kebahagiaan atau perbuatan. Menurut sebuah riwayat, pembagian waktu dalam seminggu atau 7 hari telah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Untuk menghindari kebingungan, mereka memberikan nama-nama berdasarkan benda langit yang telah mereka kenal, yaitu yang pertama ada matahari untuk hari Ahad, yang kedua ada bulan untuk hari Senin, yang ketiga ada Mars untuk hari Selasa, yang keempat ada Merkurius untuk hari Rabu, yang kelima ada Jupiter untuk hari Kamis, yang keenam ada Venus untuk hari Jumat, dan yang ketujuh ada Saturnus untuk hari Sabtu. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Ribda Khairunisa, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada nama-nama tokoh ilmu falak sebelum Islam. Di sini ada Aristoteles. Nah, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa bumi adalah pusat alam semesta, sementara bumi sendiri dianggap statis, tidak bergerak atau tidak berputar. Semua benda langit bergerak mengelilingi bumi dengan lintasan bentukan lingkaran. Gerhana misalnya tidak lagi dilihat sebagai fenomena mitologis, tetapi sebagai kejadian alam. Pandangan umum tentang alam semesta mulai mengikuti pandangan geostatis Aristoteles yang menetapkan bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Kemudian yang kedua yaitu Claudius Ptolemaeus pada tahun 140 Masehi. Nah, pandangan Ptolemaeus sejalan dengan pemikiran Aristoteles mengenai
kosmos, yaitu model geosentris, di mana bumi dikelilingi oleh bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Dengan jarak semakin jauh, lintasan benda-benda langit berbentuk lingkaran dalam struktur bola langit. Nah, dalam pandangan Ptolemus, langit adalah tempat bintang-bintang sejati yang terletak pada dinding bola langit. Ia juga menulis buku besar tentang astronomi berjudul Sintatis. Pandangan geosentris Ptolemus bertahan hingga abad ke-6 Masehi tanpa mengalami perubahan. Nah, yang kedua yaitu Thales. Yang keempat yaitu Pythagoras. Yang kelima yaitu Aristarchus. Yang keenam yaitu Claudius Ptolemus. Yang keenam yaitu Claudius Ptolemus. Yang ketujuh yaitu Zhang Heng. Dan yang terakhir yaitu Satapatha Brahmana. Dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Saudari Ratu Resya Shomi Sarip. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya itu ada sejarah ilmu falak setelah Islam. Dalam khasanah intelektual muslim klasik, ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya, ilmu falak hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah seperti arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Qamariyah. Fase Islam ditandai dengan proses penterjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani. Yang sangat mempengaruhi perkembangan falak di dunia Islam adalah The Sphere in Movement, karya Antonius Ascensius of the karya Aratus, Introduction to Astronomy, karya Hipparchus, dan Almagestic, karya Ptolomeu. Pada saat itu kitab-kitab tersebut tidak hanya diterjemahkan, tetapi ditindaklanjuti melalui penelitian berkelanjutan dan akhirnya menghasilkan teori-teori baru. Dari sini muncul tokoh falak di kalangan umat Islam yang sangat berpengaruh, yaitu Al-Khawarizm dengan magnum opusnya Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Buku ini sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Chester pada tahun 535 Hijriah atau 1940 Masehi dengan judul Liber Algebras et Al-Muqarrabah, dan pada tahun 1247 Hijriah atau 1831 Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Frederick Frost. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Sanjaya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, tokoh ilmu falak setelah Islam serta karya dan teori yang dikemukakan. Yang pertama itu ada Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Qasir Al-Forgani yang berasal dari Forgana, Transylvania, sebuah kota kecil yang terletak di tepi sungai Sardaria. Yang kedua itu ada Abu Abdullah Muhammad bin Jabir Al-Bantani dari Haran. Sekarang kotanya ada di Altinbas di kota Turki, dekat dengan kota Urfa. Yang selanjutnya itu ada Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni yang dilahirkan di wilayah yang disebut dengan Uzbekistan. Dan yang keempat itu ada Omar Khayyam yang nama lengkapnya Gisayuddin Abul Fat Omar bin Ibrahim Khoyami, lahir di Nisyapur, Timur Laut Persia, dikenal sebagai penyair dunia. Dan yang selanjutnya itu ada Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasruddin At-Tusi yang lahir di Tus, Persia. Yang selanjutnya itu ada Abu Masyar Al-Falaki. Karya-karyanya antara lain adalah Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Yang selanjutnya itu ada Jabir Batani yang telah menetapkan letak bintang. Yang selanjutnya itu ada Abu Raihan Al-Biruni. Dan yang selanjutnya juga tuh ada Al-Forgani, seorang ahli falak yang berasal dari
Forgana. Dan yang selanjutnya itu ada Nasiruddin Al-Tusi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi. Yang selanjutnya itu ada Muhammad Turgay Ulughdek. Materi yang keenam akan disampaikan oleh saudari Iin. Kepadanya dipersilakan. Nama Yuni Maya NIM 154. Saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya F. Jejaring keilmuan atau keguruan dari para tokoh. Yang pertama itu ada Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Katsir Fargani, berguru kepada Al-Khawarizmi, menulis kitab Al-Muqassar fi Hisab Al-Jab wa Al-Muqabalah. Selanjutnya itu yang kedua Abu Abdullah Muhammad bin Jabir Al-Batani, lahir sekitar 858 Masehi di Haran, Irak, adalah seorang astronom dan matematikawan muslim terkenal. Dikenal sebagai bapak trigonometri, ia mengembangkan tabel trigonometri dan memperbaiki metode perhitungan astronomi. Selanjutnya yang ketiga ada guru dari Al-Biruni. Beberapa sumber menyebutkan Al-Biruni sempat belajar kepada beberapa orang guru, antara lain Syekh Abdus Ahmad dalam bidang kedokteran, Abu Al-Wafa Al-Buzani, Mansur bin Al-Bini bin Iraki dalam bidang matematika dan astronomi. Yang keempat itu ada Guru Omar Khayyam. Kedalaman dan kecintaannya terhadap ilmu ia mulai semenjak kecil. Ia memulai mendalami ilmu dari gurunya, Imam Muwaffaq, salah satu pendidik terkenal Khurasan. Pada saat itu, Khurasan adalah ibu kota kerajaan Saljuk. Ia kemudian mengembara ke Balkan, berguru pada ilmuwan kondang Syekh Muhammad Mansuri. Selanjutnya itu yang kelima ada Nasruddin At-Tusi, menerima pendidikan pertamanya di kota tempat ia lahir. Terus guru pertamanya bernama Kamal Al-Din Ibnu Yunis. Selanjutnya itu yang keenam ada Abu Masyar Al-Falaki, dikenal sebagai salah satu murid dari filsuf Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan Abu Masyar untuk mempelajari matematika agar bisa memahami argumen filosofis. Selanjutnya itu yang kedelapan Ulubek atau Mirza Muhammad Targahai bin Saruk, berguru kepada beberapa tokoh terkemuka di bidang astronomi dan matematika. Di antara gurunya adalah Jamshid Al-Kasi dan Qadi Jada Al-Rumi yang merupakan astronom terkenal di Observatorium Margaha. Pengaruh pendidikan tinggi yang ia terima di sana Timur Leng sangat membentuk minat dan keahliannya dalam sains dan seni, menjadikannya salah satu ilmuwan terkemuka pada masanya. Sekian, terima kasih. Materi yang ketujuh akan disampaikan oleh saudari Ratna, kepadanya dipersilakan. Yaitu penentuan arah kiblat pada masa Nabi. Dalam sejarah agama Samawi, ada dua tempat suci yang pernah ditetapkan sebagai kiblat dalam salat, yaitu Baitul Maqdis di Palestina dan Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram. Sampai sekarang Baitul Maqdis masih menjadi kiblat kaum Yahudi. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menghadap kiblat Baitul Maqdis ini ketika beliau masih di Mekah dan di Madinah sampai 16 bulan atau 17 bulan. Setelah itu kemudian turun wahyu mengenai kiblat ke Ka'bah Masjidil Haram, dan kiblat inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW menurut riwayat ketika Nabi SAW masih menghadap ke kiblat Baitul Maqdis, seringkali mendapatkan olokan dari orang-orang Yahudi. Kata mereka, Muhammad telah menyimpang dari agama kita, tetapi dia masih mengikuti kiblat. Kalau saja tidak ada agama, kita entah tidak tahu mau kemana dia akan menghadap dalam salatnya. Olokan atau ejekan ini kemudian membuat Nabi SAW tidak suka menghadap kiblat kaum Yahudi tersebut. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Naimah, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada yang H, ilmu falak perspektif
perspektif Al-Quran, terdapat sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan isyarat dan motivasi agar umat Islam mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu falak untuk dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dan beribadah. Dapat diketahui dan dipahami dari 3 hal. Pertama itu dari ungkapan Al-Quran yang memakai kata-kata seperti An-Najm, bintang-bintang, bumi, dan zodiak, dan lain-lainnya. Kedua, terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan secara langsung keadaan, posisi, dan perbedaan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 10. Nah, selanjutnya peredaran bulan pada awalnya kelihatan kecil, kemudian menjadi besar, kemudian kembali mengecil seperti bentuk tandan yang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan bulan serta peredaran dan pergantian siang dan malam. Selanjutnya itu ada Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kebesarannya. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam ciptaannya. Berdasarkan tanda-tanda itu dapat diketahui bilangan tahun atau perhitungan waktu. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan benda angkasa bertujuan mendorong dan memotivasi umat Islam agar mempelajari dan melakukan penelitian terhadap benda-benda langit. Ilmuwan Muslim pada masa kejayaan Islam melakukan penelitian terhadap benda-benda langit bertahun-tahun lamanya sehingga mereka menemukan teori-teori. Cukup sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.